Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kedua mata kuliah Data Warehouse and Data Mining. Video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang data warehouse ya, tentang konsep data warehouse tuh kayak gimana, terus definisinya, arsitekturnya gitu, yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Oke, kita lanjut sekarang di video kedua kita akan belajar tentang konsep data mining ya. Jadi mungkin gini, oke, di pertemuan kemarin kita sudah tahu ya bahwa untuk arsitektur umum dari sebuah data warehouse itu seperti itu ya. Oke, jadi gini, kita akan sedikit mengulas tentang data warehouse ya, karena di pertemuan kemarin itu nggak benar-benar hanya konsep dasarnya saja gitu ya, belum terlalu dalam masuk ke dalam data warehouse. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menambahkan beberapa materi terkait dengan data warehouse. Nah, jadi ini gambaran arsitektur secara umum ya. Ketika kalian nanti akan membangun sebuah data warehouse ya akan seperti itu gitu arsitektur umumnya. Nah, selanjutnya di gambar yang baru di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada perubahan, mungkin ada penambahan ya. Kalau di arsitektur yang sebelumnya kan itu dari data operational system atau data dari flat system itu masuk langsung ke data warehouse. Nah, di sini itu ada yang namanya staging area ya. Jadi menurut Inmon bahwa staging area itu tempat di mana data transit ditempatkan, dan biasanya data tersebut datang dari sumber data yang sebelum memasuki lapisan ETL. Jadi dia itu hanya sebagai transit sementara aja gitu. Nanti setelah diproses baru dia akan diproses menggunakan metode ETL, nanti baru si data tersebut akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, di sini juga ada, mungkin bisa kalian lihat ya, di sini ada data mart ya, dimana data mart ini jadi gini, setelah aliran data berada di dalam data warehouse itu nanti data akan masuk di dalam data mart. Nah, data mart ini sendiri bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu ya. Jadi lebih spesifik dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah biasanya itu data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan pemakaian yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Terus data mart juga biasanya tidak mendukung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse ya. Dan data mart juga hanya mendukung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Jadi data mart ini lebih mudah dipahami dan navigasi untuk end user gitu. Nah, selanjutnya yang staging area ini ya, staging area adalah tempat di mana data transit ditempatkan, dan biasanya data tersebut datang dari sumber data sebelum memasuki lapisan ETL. Oke, lanjut kita ke data lake ya. Data lake ini kalau diterjemahkan mungkin bisa, lake itu kan danau ya, danau data berarti ya. Jadi danau data ini, istilah data lake ini secara umum telah dicetuskan sebenarnya oleh seorang CTO, James Dixon. Data lake lebih menyerupai air dalam keadaan alaminya. Data mengalir dari sungai, sistem sumber hingga ke danau. Pengguna memiliki akses ke danau untuk memeriksa, mengambil sampel, atau bahkan menyelam ke dalamnya. Jadi si data lake ini ya, dia mungkin untuk jumlah datanya pasti lebih besar dari data warehouse, dan biasanya data yang ada di dalam data lake itu bersumber dari banyak database gitu. Ini gambarannya ya, semua data dimuat. Jadi si data lake itu semua data dimuat dari sistem sumber, tidak ada data yang ditolak, semua dimasukkan ke dalam data lake. Data disimpan dalam bentuk yang tidak diubah atau hampir tidak berubah. Jadi datanya ya asli gitu, tidak ada. Mungkin kalau di data warehouse datanya itu kita cleaning dulu, kita rubah dulu gitu. Kalau di data lake itu enggak kayak gitu. Datanya langsung diambil dari
data di OLTP gitu. Data ditransformasikan dan skemanya diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Jadi ya terkait pengaplikasiannya biasanya menggunakan machine learning, langsung dianalitik dan langsung dari sumber data lake-nya gitu. Ini hanya pengenalan saja sih, kita pengenalan ya tentang data lake host. Kalau data lake itu mungkin seperti tadi ya udah dijelaskan. Nah, di perkembangannya itu ternyata data lake ini berkembang cepat dan pada tahun 2020 itu dikenal dengan istilah baru namanya data lake host. Sumbernya hampir sama dari data real time juga di dalam data OLTP dan data di internet ya, ada banyak. Dan biasanya basis datanya itu bukan cuma teks, ada mungkin gambar, video, file audio, teks juga, database relasional juga. Nah, dia akan masuk ke dalam sebuah data lake house ya, yang nanti data lake house ini ya bisa digunakan untuk data engineer yang ya jadi si data lake house ini nanti bisa dianalisis dan digunakan di dalam bisnis intelijen ya, untuk bisa memberikan analisis dan pengetahuan kepada para manajemen top level lah. Oke, kita lihat ini ada perbedaannya antara data warehouse dan data lake ya. Kalau data warehouse itu data sumbernya itu biasanya sumber datanya itu terstruktur ya. Kalau di data lake itu sumber datanya dia tidak terstruktur ya. Sumber data resource-nya gitu. Terus kalau di data warehouse itu ada proses yang namanya ETL ya, extract, transform, dan load. Kalau di data lake itu nggak ada, langsung si data operasional itu masuk ke dalam data lake. Terus untuk metode mining sendiri di dalam data warehouse itu ada menggunakan metadata, ada summary data, ada raw data gitu. Kalau di data lake dia cuma hanya raw data aja kayak gitu. Terus dan dia kalau misal di dalam data warehouse itu kan biasanya langsung dianalisis dan menghasilkan sebuah report ya. Kalau di data lake house itu ketika akan menampilkan report atau akan dilakukan analisis tuh biasanya dia harus melewati dulu tahapan pemrosesan datanya dulu gitu. Biasanya menggunakan teknologi AI kayak machine learning, deep learning kayak gitulah. Oke, lanjut kita masuk ke ETL ya, ETL di dalam data warehouse. Nah, seperti yang sudah sempat saya singgung di pertemuan kemarin di kelas. Jadi ETL itu proses extraction, transform, dan load ke dalam data warehouse gitu. ETL ini merupakan langkah dalam pemrosesan data pada database yang melibatkan kegiatan pengekstrakan atau ekstraksi data-data dari sumber data, mempertahankan kualitas data, menerapkan standarisasi data, menyajikan dalam berbagai bentuk atau transformation untuk kemudian dialirkan atau diteruskan atau di loading ya ke dalam data warehouse. Nah, ini proses ETL-nya ya. Jadi kalau tadi itu di dalam data lake itu kebalikannya ya. Jadi dia tidak melewati proses ETL, tapi datanya langsung masuk ke dalam data lake. Kalau di data warehouse kita ada namanya proses ETL ya. Nah, data yang masuknya ini diekstraksi ini masuk ke staging area untuk menyimpan data sementara lah. Lalu ditransform dan dianalitik menghasilkan sebuah report. Mungkin itu materi yang masih ada kaitannya tentang data warehouse ya, karena di pertemuan kemarin tuh kita untuk materi data warehouse-nya nggak semua saya share, jadi beberapa ada penambahan ya tadi tentang data mart, data lake house. Nah, itu salah satu teknologi baru mungkin ya yang sekarang lagi banyak dipakai di industri ya, di perusahaan-perusahaan startup, utamanya mereka sudah mengaplikasikan data lake dan data lake house, terutama sih perusahaan startup besar ya, karena dia mempunyai data dan banyak untuk dianalitik kayak gitu. Oke, data mining.
Jadi data mining ini gini ya, kalau kita terjemahkan langsung sih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berarti kan mining itu kan nambang ya, nambang data ya. Bisa dilihat dari gambar di sini tuh ada seorang penambang lalu dan dipakai untuk para manajemen top level lah gitu si datanya ini. Jadi tugasnya data mining itu ya melakukan penambangan data gitu. Nah, sebenarnya data mining bukan disiplin ilmu baru ya, tetapi lebih pada definisi yang baru untuk pemanfaatan banyak disiplin ilmu. Dan data mining ini diposisikan erat dengan irisan berbagai disiplin ilmu termasuk statistik, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, machine learning, manajemen science, information system, dan yang pasti database kan. Dengan menggunakan perkembangan di semua disiplin itu, data mining berusaha membuat perkembangan dalam mengekstrak informasi dan knowledge dari database yang besar gitu. Ini bidang ilmu yang muncul ke permukaan dan menarik banyak perhatian dalam waktu yang cukup singkat ya. Data mining ini, karena data mining ini baru beberapa tahun ke belakang gitu mulai banyak diaplikasikan di dalam perusahaan-perusahaan. Data mining dan masalah banjir data. Jadi gini ya, Twitter itu memproduksi kurang lebih 8 ribuan tweet per detik ya, atau mungkin kalau dijumlahkan sekitar 600 juta tweet per harinya. Terus Facebook juga dia punya 3 miliar item mulai dari link, status, note, foto, dan lain sebagainya ya per bulan, dan mempunyai 500 juta user yang menghabiskan 700 miliar menit per bulan di situs Facebook. Jadi banyaknya para pengguna smartphone itu ya memberikan sumber data untuk ya perusahaan-perusahaan itu. Terus di Indomart juga, dan Indomart sendiri itu punya kurang lebih 4.500-an toko ya di seluruh Indonesia. Asumsinya kalau kita asumsikan gitu. Jadi bisa 3 transaksi per menit ya dalam satu toko itu. Berarti kurang lebih data yang diproduksi oleh toko-toko Indomart di seluruh Indonesia itu sekitar 12 juta transaksi per hari ya se-Indonesia itu. Belum lagi dari kartu kredit, misalnya kartu kredit Visa ya yang berlaku di 200 negara dan 10.000 transaksi per detik, itu bisa menghasilkan 850 juta transaksi per hari. Nah, dari data-data yang ada itu gini ya, kita itu sebenarnya banyak banget, kita sebenarnya sedang ada masalah dalam jumlah banyaknya data yang ada dan diproduksi tiap hari ya oleh manusia. Bagaimana caranya kemudian si data itu bisa memberikan value yang lebih lagi kepada para pemiliknya gitu, kepada perusahaan perusahaan itu ya menghasilkan datanya gitu. Nah, jadi ya itu masalah banjir data ini, banyak banget produksi data per harinya gitu yang diproduksi oleh manusia. Sama juga ketika kita melakukan aktivitas di internet itu pasti kita juga sebenarnya ikut memberikan sumbangsi data ya, untuk tersimpan lah gitu. Data rekam jejak kita, penggunaan aktivitas kita di internet itu pasti akan direkam oleh internet gitu. Oke. Nah, ini seorang praktisi ya bernama John Naisbitt itu pernah menulis dalam buku itu, "We are drowning in data but starving for knowledge." Jadi kita ini tenggelam dalam data, tapi kita ini kehausan akan pengetahuan gitu. Banyak banget data di luar sana, tapi kita dari data itu tidak bisa memberikan banyak pengetahuan yang dibutuhkan gitu. Nah, dari masalah itu kenapa dibutuhkan sebuah proses yang namanya data mining. Itu data mining itu ya digunakan untuk mengolah data mentah atau data ya, apapun itu bentuknya, menjadikan sebuah knowledge ya, atau kita namakan seperti yang tadi di atas ya,
itu ada nambang data ya, data mining itu menambangkan data ya, bagaimana kita mendapatkan sebuah knowledge atau informasi dari tumpukan atau banyaknya data di dalam database kan. Oke, ini ada istilah baru ya, namanya DIKW, itu Data Information Knowledge Insight dan Wisdom. Jadi data itu kalau digambar di sini tuh kita tidak bisa mengartikan apa-apa gitu, karena di dalam di dalam gambar data ini dia sama semuanya. Kemudian dari situlah kita mulai pilah-pilah lah. Ini ada data yang warnanya hijau, ada data yang warnanya ungu. Nah dari situ, dari proses pengklasifikasian itu kan bisa diketahui ya, menjadi informasi bahwa data ini ternyata ini gitu, karakteristiknya seperti ini, data ini karakteristiknya seperti ini gitu. Nah kemudian kita bisa hubungkan satu data dengan data yang lainnya gitu. Bisa kita lihat di sini tuh ada knowledge ya, di knowledge ini kita menghubungkan data yang punya keterkaitan satu sama lain. Kemudian kayak seperti di sini nih, kita ada data yang warna ungu dengan warna ungu, kita tarik gitu, ternyata punya keterkaitan dan punya relasi yang ada hubungannya, jadilah ini sebuah knowledge atau pengetahuannya. Nah ketika kita dapat knowledge itu, kita bisa kemudian sampai ke tahap selanjutnya itu di insight ya. Jadi insight ini gini, misal data yang ditandai dengan tanda kuning ini gini, misal ternyata ada keterhubungan ya antara data ini, dan ketika data ini dan ini itu digabungkan, itu ternyata bisa menghasilkan apa kayak gitu. Nah itu sudah mulai masuk ke proses tahap di insight gitu. Nah di wisdom ini tuh kebijakan ya. Jadi gini, maksud wisdom ini tetap ya, meskipun komputer itu kan hanya bisa memberikan insight, tapi tetap pengambil keputusan kan oleh usernya ya, atau manusianya. Jadi di sini peran penting dari wisdom itu ya, apakah nanti si usernya itu bisa mengambil keputusan yang bijak atau tidak dari data yang ditampilkan, atau dari data yang divisualkan, yang diproses dari analisis data mining kita kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu ada tahapan lanjutnya, DKIW impact itu. Jadi dari wisdom yang udah tadi kita ambil itu bisa memberikan impact kepada perusahaan atau kepada diri kita sendiri lah gitu, ke organisasi kita, sehingga bisa menghasilkan sesuatu impact yang baik gitu, untuk kemajuan bersama. Oke, gitu tadi udah mulai ada gambaran ya untuk tentang data mining itu kayak gimana gitu, sehingga bisa sampai menghasilkan sebuah knowledge dari proses penambangan data. Oke, jadi kita definisikan dulu nih, data mining itu apa sih gitu. Jadi menurut definisi itu, di definisi di buku itu, data mining adalah proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database yang besar ya. Itu menurut salah satu buku yang dikarang oleh Turban dan kawan-kawannya pada tahun 2000. Data mining juga bisa disebut sebagai knowledge discovery, biasanya gitu, biasa disebut knowledge discovery, yaitu proses pengambilan pola pada data yang akan diproses, lalu output tersebut berupa informasi yang sangat penting. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama ya dengan data mining ini. Yaitu ada knowledge discovery in database atau KDD ya, ekstraksi pengetahuan atau knowledge extraction, analisis data atau pola data pattern atau analisis ya, kecerdasan bisnis atau business intelligence biasanya. Karena gini, data mining ini banyak diaplikasikan di dalam industri
bisnis ya, sehingga ya biasanya digunakan untuk pengaplikasian dalam bisnis intelijen. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa data mining itu data arkeologi dan data dredging ya, atau data dredging itu kalau nggak salah pengerukan data kalau nggak salah. Terus ada juga sih yang apa, yang menambahkan tuh, saya sempat baca di bukunya itu katanya data mining itu bisa sering disebut juga sebagai data harvesting kalau nggak salah, jadi pemanenan data istilahnya kayak gitu. Jadi dia memanen data gitu di dalam database. Definisi data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar, yang dalam prosesnya seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi AI ya. Oke, proses data mining digunakan untuk mengekstraksi, mengidentifikasi informasi yang memiliki manfaat pengetahuan terkait dari berbagai database besar. Ya pasti itu ya. Kalau kira-kira kita nggak dapat informasi atau manfaat dari pengetahuan terkait, ya buat apa di mining itu, buat apa capek-capek kita pelajari gitu. Pasti data yang dihasilkan informasi yang dihasilkan dari proses data mining pasti dia informasinya biasanya valid ya, karena berdasarkan data atau data driven ya. Oke, kita lanjut ke arsitektur data mining ya. Jadi bisa lihat di sini ya, kita ini gambaran umum tentang gambaran umum dari arsitektur data mining ya. Di sini ada data cleaning dan data integration ya. Di dalam database itu kan bermula dari sini, dari database, kemudian database ini ada yang namanya proses data cleaning dan data integration. Data cleaning itu pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise ya. Untuk data integrasi itu menggabungkan data dari beberapa sumber database biasanya ya, seperti yang sempat saya ulas ya di pertemuan kemarin. Kalau sumber data dari data warehouse itu kan bukan cuma dari satu database aja, karena banyak divisi di dalam satu perusahaan yang misal nggak cuma dari database OLTP aja, ada dari data lainnya kayak gitu. Terus data mining engine itu mentransformasikan data menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining. Nah ini. Terus ada yang keempat tuh ada namanya pattern evolution ya, untuk menemukan nilai melalui knowledge base. Jadi pola-pola apa aja gitu yang nanti akan kita dapatkan dari proses data mining ini kayak gitulah. Terus ada graphic user interface juga ya, untuk end user biasanya. Jadi nanti user itu bisa end user atau pengguna dari misal AIS ini, dia langsung bisa memiliki dia bisa melihat graphic user interface di aplikasi AIS-nya kayak gimana kayak gitu. Jadi para eksekutif bisa melakukan langsung aktivitas di sistem ini kayak gitu. Dan semua tahapan bersifat interaktif di mana user terlibat langsung atau dengan perantara knowledge base. Ini kita lanjut di generic three-tier arsitektur untuk data mining ya. Ini hampir sama sih sebenarnya untuk teknologi lain sebenarnya hampir sama seperti ini ya. Seperti di dalam pemrograman juga kan tetap ada yang namanya database, terus ada data mining. Itu kalau mungkin di mata kuliah pemrograman web itu ada yang namanya web servernya kayak gitu, dan front end-nya ini ya penggunanya, usernya gitu. Nah ini tingkat pertama adalah database, tingkat dimana data dan metadata disimpan dan disiapkan. Tingkat kedua disebut data mining, atau kalau mungkin di mata kuliah pemrograman web itu web servernya ya, aplikasi di mana algoritma memproses data dan menyimpan hasilnya dalam database. Terus yang ketiga itu lapisan front end yang memudahkan pengaturan parameter untuk aplikasi data mining dan visualisasi hasil dalam bentuk yang dapat ditafsirkan atau dimodelkan, biasanya kayak gitu.
Nah, ini proses-proses data mining ya, bisa dilihat di sini. Eh, jadi gini, di tahap seleksi itu atau selection process itu, pada tahap yang satu ini kumpulan data diseleksi dan kemudian dirubah menjadi format data yang diperlukan. Ada beberapa kriteria dalam proses seleksi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dari user itu sendiri ya. Hasil seleksi kemudian disendirikan dan disimpan di dalam media khusus, atau tadi ya di staging area kayak gitu. Tahap preprocessing. Pada tahap yang satu ini data diseleksi dan akan kembali diseleksi ulang. Seleksi kedua ini berfungsi untuk membuang data yang sekiranya tidak diperlukan. Data yang dibuang ini antaranya adalah data yang tidak valid dan data yang tidak konsisten dan data ganda kayak gitu. Itu yang ketiga, itu ada tahap transformasi atau transformation process. Pada proses yang satu ini dilakukan dengan cara mengubah data yang lolos menjadi format lain. Jadi data yang tadi itu yang kita sudah disaring dari database diubah dalam format lain, dan hasil proses transformasi akan diperoleh dalam bentuk lain dari data yang selanjutnya akan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan. Nah, yang keempat itu masuk ke dalam data miningnya. Tahap ini tuh data yang telah disiapkan mulai diinterpretasikan ya, dan dicari hubungannya. Tentu saja ini proses ini akan dihasilkan sebuah kesimpulan terkait data yang telah ditelusuri. Itu bisa dilihat ya pola-polanya kayak gimana nanti. Nah, yang kelima itu tahap interpretasi atau interpretation process. Jadi tahap interpretasi ini merupakan tahapan menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari data mining. Berbagai hipotesa yang muncul dari data mining dilebur menjadi satu dan kemudian kesimpulan akhirnya gitu. Terus yang ini penjelasannya ya. Tadi data selection itu apa, lanjut ke data processing, data transformation, terus ada data mining, sampai kemudian data itu dievaluasi dan bisa menghasilkan knowledge untuk untuk usernya. Ini proses-prosesnya ya, boleh lihat. Oke, data mining dan bisnis intelligence ya, seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa di dalam data mining ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang memiliki jumlah data yang banyak ya. Biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam proses bisnisnya gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya sumber datanya, database, web, paper, file, itu layer yang paling bawah ya. Terus kemudian data processing itu layer keduanya, masuk ke dalam data warehouse-nya. Terus si data ini dieksplorasi ya, menggunakan statistik, ada summary, query, dan reporting. Terus di mining, menemukan hasil menemukan pola-pola tertentu ya. Dan tahap terakhir itu memvisualkannya, datanya itu kayak menjadi gambaran visualnya kayak gimana, terus jadilah sebuah data atau kesimpulan yang nanti bisa diambil untuk pengambilan keputusan oleh end user gitu. Kalau yang sebelahnya ini ada biasanya DBA itu, jadi ini tuh seorang database engineering ya, atau database analis ya. Terus ini data analis juga diproses. Nah, kemudian yang bagian technical visual itu biasanya diproses oleh seorang bisnis analis, dan terakhir itu ya dipakai oleh end user ya, atau eksekutif top level management. Nah, ini data driven maksudnya gini ya, data itu sehingga jadi gini, dari proses tahapan yang sudah tadi kita lakukan itu, nanti ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan itu ya bisa berdasarkan data gitu. Jadi nggak asal gitu ketika mengambil keputusan atau decision making itu ya, data-data kita itu berdasarkan data. Dari data sumbernya itu, data source-nya itu kayak gimana, dari data apa aja gitu. Kemudian data itu ya diproses, di cleaning, di pre-processing, dan di storing kayak gitu. Terus data itu dieksplorasi kayak gimana, divisualkan dan
digambarkan dalam pola-polanya kayak gimana. Terus menggunakan machine learning dan algoritma-algoritma untuk pemodelan datanya kayak gimana sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan lah. Kemudian ya dari pengetahuan itu bisa dibuat sebuah untuk pengambilan keputusan lah kayak gitu. Tapi proses pengambilan keputusannya itu ya berdasarkan data, jadi data driven decision gitu, maksudnya. Nah, ini contoh penerapan data mining ya. Banyak sebenarnya untuk penerapan data mining, cuman ini ya yang bisa saya kasih ini contohnya ya market analysis and management, di mana untuk menentukan market dari produk yang akan di launching oleh sebuah perusahaan. Biasanya kan pasti mereka akan membutuhkan mengurangi biaya iklan lah kayak gitu. Terus corporate analysis and risk management, fraud detection atau deteksi untuk penipuan ya, mining asal pattern dan pola-pola yang bisa membahayakan. Ini contoh penerapan dalam data miningnya ya. Terus ini contoh aplikasinya juga ada ya di bidang pemasaran tuh, contohnya mengidentifikasi pembelian yang dilakukan konsumen, terus menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan gitu. Misal pelanggan di sini yaitu cenderung suka belinya apa kayak gitu. Kalau di tempat lain pelanggannya biasanya mereka membeli apa kayak gitu. Terus di bank juga biasanya digunakan data mining ini digunakan untuk mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit, mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan dari perbankan kayak gitu. Terus di asuransi juga ada ya, digunakan untuk analisis klaimnya atau memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk dari mereka. Nah, ini fungsi data mining, fungsi utamanya sebenarnya ada dua ya dari fungsi data mining ini. Yang pertama itu untuk memprediksi, yang kedua untuk mendeskripsikan kayak gitu. Maksud dari untuk memprediksi ini gini, menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi sesuatu atau satu nilai yang akan datang. Jadi gini ya, kalau untuk fungsi prediksinya itu ya merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola-pola tertentu dalam suatu data ya. Pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data tersebut. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Karena itulah fungsi ini dikatakan sebagai fungsi prediksi. Nah, prediction sama halnya dengan melakukan prediksi analisis, fungsi ini juga digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Itu untuk untuk fungsi data mining dari segi fungsi prediksi ya. Fungsi deskripsi dalam data mining ini sebuah fungsi yang untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati dengan melakukan sebuah proses. Diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut inilah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud ya. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola-pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola berulang dan bernilai, itulah karakteristik dari sebuah data tersebut ya. Oke, kita lanjut. Ini kita selain dua fungsi utama itu, ada fungsi lain dari data mining yang biasanya kita pakai ya, kita butuhkan. Yang pertama itu mengklasterkan atau clustering, mengklasifikasian atau classification. Terus ada juga fungsi asosiasi atau menghubungkan yang mengasosiasikan, prediksi, sekuensi. Ya, ini fungsi-fungsi data mining ini nanti akan kita akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya secara lebih detail ya. Nah, yang pertama itu fungsi pengklasteran atau clustering ya. Fungsi data mining yang satu ini berkaitan dengan pengelompokan data. Tidak ada kelas atau target atribut yang ditampilkan pada dataset hasil pengklasteran ini. Terus yang fungsi classification itu memang sekilas fungsi data mining yang satu ini mirip ya dengan clustering, namun ada sedikit perbedaan.
pengklasifikasian itu wajib menampilkan kelas atau target atribut sehingga data yang dipisah-pisahkan pun memiliki keunikan tersendiri. Terus ada fungsi asosiasi, ini salah satu fungsi dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan tujuan asosiatif maupun hubungan dari sebuah kejadian tertentu kayak gitu. Terus fungsi prediksi itu merupakan teknik peramalan ya kejadian di masa depan dengan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Kayak untuk memprediksi mungkin cuaca gitu kan, kita bisa melihat dari data-data cuaca sebelumnya tuh kalau ternyata kalau misalkan masuk bulan ini tuh prediksinya cuacanya seperti apa kayak gitu, atau dari pergerakan angin sehingga minggu depan cuaca di wilayah ini akan kayak gimana. Terus sequencing, fungsi data mining yang satu ini adalah bentuk jamak dari asosiasi ya. Fungsi sequence adalah proses menentukan satu hubungan yang berbeda dari kumpulan data yang diperoleh gitu. Terus yang terakhir ini ada beberapa metode data mining yang banyak digunakan yang banyak diaplikasikan ya di dalam dunia IT. Utamanya sih ini metode-metode ini pasti salah satunya akan kalian pakai ketika kalian nanti menyusun skripsi ya, dengan judul, biasanya yang judulnya yaitu pengolahan data mining kayak gitu. Biasanya pasti nanti kalian harus menggunakan pemrosesan data mining dengan metode apa kayak gitulah. Nah, ini beberapa metode data mining ya. Itu ada estimasi, biasanya menggunakan neural network, multiple linear regression ya. Terus ada juga metode prediksi ya, biasanya menggunakan neural network, multiple linear regression sama support vector machine SVM ya. Terus ada klasifikasi, itu biasanya menggunakan metode CART, KNN dan C45 ya. Sudah pengelompokan atau clustering, biasanya menggunakan K-means metodenya, posisi K-means sama modedoids. Terus ada metode asosiasi, itu biasanya menggunakan metode a priori dan effect growth. Itu beberapa metode dalam proses data mining yang bisa mungkin akan nanti kita pelajari satu persatu ya di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita di video kali ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.